warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Nagasari Putri dan teman saya Muhammad Tarik Rifki, Muhammad Udin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tadi di SEMAK CPA selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini kami akan membahas tentang PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Selamat menonton semuanya. nonton. Laporan keuangan bank syariah, terdapat beberapa laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Yang kedua, laporan laba rugi dan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Keadilan. Prinsip keadilan esensinya menempatkan suatu pada tempat dan memberikan suatu pada yang berhak serta memperlakukan suatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan manusia berupa aturan. Ketiga, kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material serta spiritual serta individual yang kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudahan. Transaksi syariah yang dianggap kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap yang pertama akidah, kedua akal, ketiga keturunan, keempat jiwa dan keselamatan, kelima harta benda, keempat prinsip keseimbangan. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan aspek material, spiritual, aspek privat, publik, serta keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial. Keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian transaksi syariah tidak hanya menempatkan dampak simulasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik sehingga bermanfaat untuk didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang merasakan manfaat. Ada karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah yang merupakan salah satu bidang akuntansi, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang ruang lingkup akuntansi dan transaksi keuangan yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi sesuai standar akuntansi syariah dan manfaat akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan syariah dilakukan dengan prinsip saling paham dan ridho. Kedua, prinsip kebebasan. Transaksi keuangan boleh dan diakui asalkan objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Keempat, tidak ada unsur riba, kejoliman, masyir, mohar, dan haram. Yang kelima, tidak berdasarkan pada prinsip nilai waktu dari ruang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha melekat risiko sesuai dengan prinsip al-gunumu bil gurumi. Keenam, transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenakan untuk memakai standar ganda, yaitu harga satu akad, dan tidak memakai dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. 7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan melalui rekayasa penawaran. 8. Mengandung unsur kolusi dengan adanya suap menyuap. Menurut Asya, terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain goroham riba, pengharaman transaksi yang terdapat unsur gohar, dan bahaya penghaman transaksi yang mengandung unsur penipuan. Transaksi dilakukan dengan dasar saling ridho antara penjual dan pembeli. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang satu pihak mewakili sehingga tidak ada unsur penipuan, dan jika akan mengandung unsur dapat meninggalkan sesuatu yang wajib dan melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah. Setelah ini baru dijelaskan tentang karakteristik akuntansi syariah agar lebih mudah untuk mempelajari tentang ekonomi Islam secara lebih lanjut. Yang pertama adalah menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. Yang kedua, memberikan arah pada stimulasi timbul perilaku etis. Ketiga, bersikap adil terhadap semua pihak. 4.
Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. 1. Penyusunan seluruh akuntansi keuangan syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Proses penyusunan SAK syariah selalu mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. SAK syariah terdiri dari KDPP LKS 13 SAK dan 2 SAK, memiliki sekitar 358 halaman dan disusun oleh DSAS IAE. Tujuan dari SAK syariah adalah untuk menyelenggarakan beragam lembaga yang memiliki basis syariah di Indonesia. Sebagai contoh dari lembaga yang berbasis syariah di Indonesia adalah Badan Zakat, Badan Syariah, Bank Syariah, dan juga Pengadaian Syariah. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pelanggan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi yang bisa menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Auditor merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada, jadi sebuah laporan harus diberikan dan diperiksa oleh auditor yang memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam penafsiran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah berguna. Laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat harus bisa menafsirkan informasi yang telah dibuat oleh laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip standar akuntansi syariah. Jangan hanya sekedar bisa membuat laporan keuangan tetapi tidak bisa menafsirkannya. Konsep dasar akuntansi menurut AADIF dan pemilik Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar akuntansi disadari begitu sangat penting, dan untuk itu AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AADIFI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Dan yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informan akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI adalah: yang pertama ada pemegang saham, yang kedua ada pemegang investasi, yang ketiga ada pemilik dana, yang keempat ada pemilik dana tabung, yang kelima ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, dan yang terakhir ada pihak yang mengatur. Dan pemakai laporan keuangan menurut PSAK meliputi: yang pertama ada investor sekarang dan investor potensial, yang kedua ada pemilik dana
Rekor sendiri artinya akan pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Yang ketiga ada pemilik dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain di mana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat ada pemilik dana titipan. Dana titipan adalah kata lain dari wadiyah, yang artinya salah satu produk dari bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Yang kelima ada pembayar dan penerima zakat infak. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan ada beberapa golongan orang yang berhak menerima infak sedekah, yaitu orang tua, kaum kerabat, anak yatim, anak orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan atau musyafir. Yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin, rikob, garim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Yang keenam ada pengawas syariah. Yang ketujuh ada karyawan. Pengguna laporan keuangan ini juga ada dari sisi karyawan. Karyawan ini merupakan kelompok yang mana mewakili mereka terhadap informasi tentang stabilitas dan juga profitabilitas perusahaan. Yang kedelapan ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok ini begitu tertarik dengan laporan keuangan, begitu tertarik dengan informasi yang memungkinkan kepada mereka untuk memutuskan apakah jumlah akan dibayar saat jatuh tempo dan sebagainya. Yang kesembilan, ada pelanggan. Pelanggan memiliki kepentingan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Pelanggan membutuhkan laporan keuangan saat mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Yang kesepuluh, ada pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Pemerintah ini menjadi lembaga yang mana kekuasaannya memiliki kepentingan dengan sumber daya. Selain itu, mereka memiliki kepentingan dengan aktivitas perusahaan mereka, membutuhkan informasi untuk bisa mengatur aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Mohon maaf atas perkataan kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.